balik keindahan Indonesia yang alami, tersembunyi cerita gelap yang melanda. Itu adalah era tanam paksa. Rakyat Indonesia dipaksa bekerja tanpa henti, memungut hasil bumi untuk keuntungan Belanda. Mereka hidup dalam keadaan yang mengerikan, diperas dari hak-hak mereka dan diabaikan. Mari kita bersama-sama memahami sejarah ini dan menghormati ketabahan mereka yang menghadapi ketidakadilan. Semoga kita dapat menjadikannya sebagai pengingat bahwa keadilan harus diperjuangkan. Saya Miftah Huljana dari kelas 11 DKJ akan membahas tentang era tanam paksa masa penjajahan Belanda. Tanpa berlama-lama, yuk simak videonya. Tokoh yang berperan besar dalam implementasi tanam paksa ini adalah Johannes van den Bos. Beliau adalah gubernur yang mencetuskan tentang tanam paksa di Indonesia pada masa itu. Tokoh yang berperan besar dalam implementasi tanam paksa ini adalah Johannes van den Bos. Beliau adalah gubernur yang mencetuskan tanam paksa di Indonesia pada masa itu. Van den Bos adalah orang yang berkebangsaan Belanda yang menjabat sebagai Gubernur Jenderal Belanda yang ke-43 pada tahun 1830 sampai 1843. Petani diwajibkan menanam sesuai permintaan seperti teh, kopi, tebu, lada, dan lain-lain. Dampak positif dari tanam paksa yaitu rempah-rempah Indonesia dikenal oleh masyarakat luar, jumlah produksi dan ekspor tanaman hasil perkebunan meningkat, mempunyai ilmu seperti munculnya alat perkebunan dari barat, petani yang dulunya hanya mengenal penjual dengan konvensional, dengan adanya sistem ini jadi mengenal komersial. Tahun 1870, pemerintah menerbitkan Undang-Undang Agraria atau disebut Agresija Basah. Undang-undang ini membuat agar penduduk Bumi Putra tidak kehilangan tanah miliknya. Perkebunan menjadi alat untuk menghasilkan devisa bagi Hindia Belanda. Awalnya Pulau Jawa dengan investasi di sektor perkebunan, namun seiring dengan pergerakan waktu penyebaran hingga ke Sumatera Utara, Jambi, Palembang, dan lain-lain untuk mempunyai perkebunan yang berbeda-beda. Sekian penjelasan dari saya tentang era tanam paksa pada masa penjajahan Belanda. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.